Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Galatia 6 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang saya angkat pada saat ini yaitu sekali Kristus tetap Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, banyak sekali tawaran tentang kenikmatan di dunia ini yang dapat membuat kita terpikat dan ingin sekali selalu berada di dalamnya. Kita ingin terus-menerus hidup di dalamnya, sehingga apa yang dulu kita anggap penting, sekarang sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang penting lagi, karena sudah digantikan oleh kenikmatan yang kita miliki. Namun, saudara-saudari, apakah kita pernah berpikir lebih jauh lagi? Kenikmatan yang kita rasakan, apakah sungguh kenikmatan yang dapat kita nikmati secara terus-menerus, dan apakah bersifat kekal? Tentu saja tidak, sebab apa yang berasal dari dunia tidak akan pernah bersifat kekal, melainkan hanya sementara. Jadi, kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan jemaat Galatia pada saat itu. Mereka juga berada di posisi di mana mereka tertarik oleh hal-hal yang duniawi, sehingga mereka meninggalkan kepercayaan mereka. Kita mengetahui bahwa jemaat Galatia adalah jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Menariknya, ketika Rasul Paulus pertama kali melayani di jemaat Galatia, mereka menyambut Rasul Paulus dengan penuh kegirangan, penuh dengan sukacita. Meskipun Rasul Paulus sedang mengalami penyakit kulit, di mana pada saat itu penyakit itu adalah penyakit yang sangat menjijikkan dan patut untuk dihindari oleh orang-orang pada saat itu. Tetapi bagi jemaat Galatia itu bukanlah suatu hal permasalahan bagi mereka. Mereka tetap mengambil sikap bersukacita menerima Paulus, dan juga mereka menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sayangnya jemaat Galatia tidak kokoh dan tidak berpegang teguh dengan apa yang telah diberikan bagi mereka, yaitu keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Mereka memberikan diri untuk ditarik oleh dunia melalui orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, dengan menjadikan hukum Taurat sebagai jalan memperoleh keselamatan. Nah, yang lebih menyedihkannya lagi, saudara-saudari, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang mempermainkan Allah. Mereka awalnya menerima Yesus sebagai juru selamat mereka yang telah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa mereka dan pelanggaran mereka, sehingga mereka memperoleh bagian dalam kerajaan sorga tersebut. Bukankah ini suatu hal atau perbuatan yang sangat menjijikkan? Wajarkah kita mempermainkan Allah? Dan siapakah kita sehingga kita berani mempermainkannya? Siapa lagi yang perlu kita takuti jika Allah saja kita berani mempermainkannya? Bapak Ibu Saudara-saudari, Rasul Paulus sudah menegaskan kepada mereka bahwa orang berbuat baik karena mereka telah menerima keselamatan, bukan supaya mereka menerima keselamatan. Semurni apakah perbuatan baik kita sehingga kita mengandalkan perbuatan baik kita untuk mendapatkan keselamatan? Nah, ketika kita menolak Kristus, sama halnya kita sedang mempersulit diri kita untuk meraih kerajaan sorga. Kita sudah sangat dimudahkan, sorga sudah diberikan kepada kita. Tugas kita tinggal menerimanya. Tetapi kita malah menginginkan jalan yang sulit dan tidak akan pernah bisa kita capai dengan mengandalkan perbuatan baik kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita diteguhkan supaya kita semakin percaya, dan kita yang belum percaya, kita boleh percaya bahwa kita selamat karena Kristus yang telah mengerjakannya, bukan karena kita yang mengerjakannya, bukan karena perbuatan terbaik kita. Sehingga pada akhirnya iman yang telah kita tanam, yaitu percaya kepada Kristus, dapat kita tuai di dalam kerajaan sorga. Dan jika kita menerima Dia, maka kita juga akan menuai hasil yang setimpal dengan apa yang telah kita tabur. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.